Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tahun Sabat dan tahun Yobel didasarkan pada dua hal. Tuhan adalah pemilik tanah itu dan anak-anak Israel adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan adalah pemilik tanah dan kita adalah pengurus dari apa yang telah Dia bagikan kepada kita. Kita harus menggunakan sumber dayanya dengan bijaksana bagi kemuliaannya, sebab suatu hari kelak kita harus memberi pertanggungjawab atas pekerjaan kita. Ada juga tujuan ekologi di balik hukum ini, sebab ketaatan pada hukum akan memberikan istirahat kepada tanah, hewan-hewan yang membantu mengolah tanah, dan orang-orang yang bekerja. Bersama dengan Sabat mingguan, kedua peristiwa itu mengingatkan Israel bahwa istirahat dan bekerja harus seimbang, dan bahwa orang serta sumber daya yang diberikan Tuhan tidak boleh dieksploitasi. Ada suatu tujuan ekonomi juga di sini, sebab Tuhan peduli kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Seandainya Israel menaati hukum tahun Yobel, perekonomian mereka akan lebih berimbang dan orang-orang kaya akan sulit mengeksploitasi orang-orang miskin. Di atas semua aspek lainnya, ada tujuan rohani, yaitu suatu peringatan bahwa Yehova adalah Tuhan, baik bagi negeri itu maupun umatnya, dan bahwa Israel bertanggung jawab untuk mempercayainya dalam segala sesuatu. Mereka tidak dapat menabur benih selama tahun ke-49 atau ke-50, tetapi harus menunggu tuaian pada tahun ke-51. Untuk menaatinya dibutuhkan iman. Yesus menggunakan tahun Yobel untuk menggambarkan keselamatan. Dia menawarkan istirahat dan kebebasan kepada semua orang yang mau mempercayainya. Kita sekarang hidup di tahun Yobel. Tuhan menggunakan kata perjanjian sebanyak 6 kali di pasal 26. Perjanjian tersebut mengingatkan umat Israel tentang hubungan khusus mereka dengan Tuhan dan segenap tanggung jawab yang terkait dengan hubungan itu. Jika mereka menaati syarat-syarat perjanjian yang dibuat Tuhan, mereka akan tetap tinggal di dalam tanah perjanjian dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan tidak menjanjikan kesuksesan materi kepada umat perjanjian barunya saat ini, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Perjanjian Tuhan termasuk berkat dan hukuman, sebab Tuhan tidak mau berbagi kebaikannya dengan anak-anak yang memberontak. Menikmati pemberian namun menghina sang pemberi adalah sikap yang egois dan musyrik. Kita harus mematuhi Tuhan, bukannya merasa berhak mendapatkan berkat-berkat-Nya atau menghindari hukumannya. Kita seharusnya menunjukkan kasih kita kepadanya dan keinginan kita untuk menyenangkan hatinya. Tuhan yang penuh rahmat selalu meninggalkan pintu terbuka bagi pemulihan. Itulah salah satu tujuan kasih dari pengajarannya. Umat mungkin mengingkari janji-janji mereka kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada umatnya. Tuhan melupakan dosa-dosa kita, tetapi mengingat perjanjiannya. Hal ini bukan suatu alasan untuk berbuat dosa, melainkan merupakan suatu dorongan bagi orang-orang berdosa untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika Anda pernah merasa kesulitan atau tidak mungkin memenuhi sebuah janji, pesan dari pasal 27 ditujukan kepada Anda. Dalam momen sukacita atau kesengsaraan yang sangat besar, seorang Yahudi mungkin bernazar kepada Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga kepadanya sebagai imbalan atas berkat-berkat-Nya. Nazar itu mungkin termasuk orang, hewan, harta benda, atau hasil panen. Jika orang tersebut tidak dapat memenuhi nazarnya, ia tidak diperkenankan untuk mundur atau mempersembahkan pengganti yang lebih murah. Ia harus memberi uang dalam jumlah yang setara dengan nilai nazar itu, ditambah 1/5 lagi. Pasal ini memberitahu para imam bagaimana menilai pemberian tersebut sehingga Tuhan akan menerima jumlah yang tepat, sebab uang tersebut akan dipergunakan bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Berbicara itu tidak boleh sembarangan, asal berjanji bisa sangat mahal harganya. Kita perlu berhati-hati ketika mengalami sukacita yang besar atau duka cita yang besar, agar jangan sampai membuat janji-janji kepada Tuhan yang tidak dapat kita penuhi. Ya, Anda dapat memberi sesuatu yang lain kepada Tuhan, tapi pastikanlah bahwa hal itu setara dengan apa yang telah Anda janjikan. Tuhan sendiri yang akan menilainya.